Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, di minggu pagi ini, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Atas segala kemurahan dan berkat-Mu. Atas perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu ini atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 95. Ayat yang ke-6 dan 7a. Saya bacakan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Coba dikasih Tuhan dikatakan masuklah, masuk kemana? Ya, masuklah ke dalam hadirat Tuhan, ya. Terus mulai sujud menyembah. Nah, di sini seringkali kita menyatakan dalam doa-doa kita, kata-kata yang kita ucapkan, Tuhan kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Tapi seringkali kita nggak mempraktekkan itu, ya. Ya tidak sepenuhnya salah. Itu kan bicara tentang sikap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara kerjakan ini dengan mempraktekkan, artinya saudara benar-benar sujud, ya. Ketika saudara sujud, ya sujud itu sampai kepala menyentuh lantai. Wah, itu berarti sujud yang sungguh-sungguh. Bahkan ketika bersujud, nyatakan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku bersujud di hadapan-Mu menyembah-Mu. Nah, saudara nyatakan dengan segenap hati. Saudara akan rasakan bagaimana aliran kuasa Tuhan menjamah saudara. Ya, karena sujud dalam pengertian perkataan dengan dipraktekkan jelas berbeda. Nah, jadi saudara akan bisa rasakan hadiratnya yang luar biasa. Saudara bisa merasakan sesuatu yang pokoknya tidak terdefinisikan gitu ya. Ya, ketika saudara praktekkan itu dalam hidup saudara. Ya, coba nanti sudah bisa praktek setelah ini misalnya, atau nanti pada waktu beribadah di gereja, sudah praktekkan sungguh-sungguh. Sujud ya sujudlah dengan Tuhan. Lah malu dong dilihat temen lu. Saudara sujudnya nggak ke temenmu kok. Kita sujudnya ke Tuhan kok. Ya. Ya, sering kali kan kita mendengar kata-kata sujud, berlutut, oh Tuhan tersungkur, ada apa lagi ya, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tapi ku mengangkat tanganku, tangan itu tangan nggak ngangkat, itu nggak sesuai. Ya, praktekkan apa yang dikatakan itu disertai dengan tindakan nyata. Itu akan berbeda, ya. Makanya saudara bisa merasakan sungguh-sungguh bagaimana Tuhan menjamah dan melawat saudara, ya. Bahkan kadang-kadang kita juga berdoanya, Tuhan, ku rindu lawatan-Mu, jamah hatiku Tuhan. Kok rasanya nggak dijamah-jamah? Nah, seringkali karena apa? Kita ini kayak orang yang sekedar berkata-kata gitu loh. Tapi kalau saudara nyatakan itu dengan segenap hati, sungguh-sungguh, dengan kerinduan, maka saudara akan bisa rasakan bagaimana Tuhan itu menjamah, melawat saudara, menyentuh hati saudara. Sebab Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu bukan jauh sekali gitu loh. Enggak. Ketika gue berseru Tuhan mendengar. Ya, ada istilah mengatakan Tuhan hanya sejauh doa kok. Ya, jadi artinya kalau gue berdoa sungguh-sungguh, maka saudara bisa merasakan Tuhan itu seperti ada di hadapanmu. Ya, walaupun secara mata jasmani tidak melihat, sesungguhnya Tuhan benar-benar hadir di situ. Ya, bahkan ayat firman Tuhan juga mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dia hadir. Sesungguhnya hadir beneran loh.
Ya, jadi bukan sekedar, itu kan teori Alkitab. Bukan. Saudara bisa rasakan sungguh-sungguh ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itu mari saya mengajak kita semua, ya, lakukan, praktekkan apa yang saudara katakan dalam doa itu dengan tindakan. Kalau sudah berdoa menyatakan bahwa bersujud, ya bersujud sungguh-sungguh. Saudara menyatakan tersungkur, tersungkurlah. Ketika engkau mengatakan mengangkat tangan di hadapanmu, angkat tangan sungguh-sungguh. Maka saudara akan bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi kenapa begitu? Ya karena itu berarti menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita nggak main-main. Ketika kita merendahkan diri itu bukan hanya perkataan, tapi seluruh hidup kita, bahkan tubuh kita pun kita bawa merendah. Ya, dan itu akan sangat-sangat luar biasa. Ya, selanjutnya ayat firman Tuhan berkata, sebab dialah Allah kita. Nah, di hadapan Tuhan nih, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Karena itu ya jangan hanya rutinitas, ya pokoknya hal-hal yang sifatnya ya biasanya begitulah doanya, katakannya gitu, enggak gitu. Tapi saudara sampai kerjakan itu. Waktu mau menyembahku, menyembahmu Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Terus dikatakan, dan kitalah umat gembalaannya. Artinya kita ini domba dan Tuhan yang mengembalakan kita. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dan mari kita jadilah domba-domba yang baik juga. Domba yang baik mendengarkan perkataan gembalanya. Ya, kita mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, sampai mengerjakan. Ya, Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Nah, karena itu ketika firman Tuhan menyatakan apa, saudara mentaatinya. Itulah bukti bahwa saudara dan saya adalah domba-domba yang baik. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua untuk mempraktekkan ini dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus gembala yang baik sudah memberi teladan buat kita. Bahkan kita ini sebagai domba-domba seharusnya mengikuti teladan itu. Dan apa yang dikatakan dalam kitab suci ini adalah kebenaran. Ketika saudara menyatakan seperti ini, misal contoh tadi, masuklah, mari sujudlah dengan segenap hatimu, sungguh-sungguh dipraktekkan. Dan saudara alami kuasa Tuhan akan menjamah hidup saudara, bahkan mengubahkan hidup kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bukan sekedar kami berkata-kata. Kami mau mempraktekkan dalam hidup kami ketika kami bersujud. Kami benar-benar bersujud dengan muka kami sampai menyentuh lantai. Dan kami sungguh-sungguh membawa hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Dan biarlah ketika kami mempraktekkan apa yang kami ucapkan, itu semua membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami boleh merasakan jamahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Siap-siap ya untuk ibadah hari ini. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.